Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki Minggu Misericordias Domini. Kita akan bersekutu lewat firman Tuhan, menyapa dan mengajak kita untuk menghidupi firman-Nya. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan khotbah bagi kita pada Minggu Misericordias Domini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Baiklah, kita ikuti firman Tuhan. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Kelebihan orang-orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi? Dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah adalah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Roma disebut sebagai inti atau pusat dari seluruh surat yang pernah ia kirim, sebagaimana yang tertulis dalam Perjanjian Baru. Sekalipun jemaat ini bukanlah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus sendiri, karena memang Paulus belum pernah mengunjungi Roma saat itu. Akan tetapi Rasul Paulus tahu betul atau mengetahui, mendengar apa dan bagaimana situasi yang terjadi di tengah-tengah jemaat di Roma. Maka Rasul Paulus menuliskan di dalam suratnya apa yang terjadi di tengah-tengah jemaat di Roma, agar Rasul Paulus menyampaikan suratnya ini kepada jemaat di Roma berkaitan dengan beberapa pokok-pokok atau hal-hal yang menjadi dasar iman orang-orang Kristen, sebagaimana etika hidup orang-orang yang percaya kepada Allah, orang-orang yang mengimani Kristus di dalam kehidupannya. Sehingga surat ini dikirim sebagai bahan pengajaran kepada orang-orang Kristen yang telah hidup bersama di jemaat Roma. Dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh ketelitian, Rasul Paulus menyampaikan pengajaran
ataupun dasar ajaran kepada jemaat di Roma, mengingat adanya perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka di tengah-tengah jemaat itu. Seperti misalnya perbedaan dalam hal kemampuan atau skill, perbedaan akan kebiasaan atau adat istiadat di tengah-tengah kehidupan mereka sehari-hari, dan juga berbagai latar belakang yang berbeda. Itulah sebabnya Paulus menyampaikan, oleh latar belakang itu, Paulus mengenal di antara orang-orang jemaat yang ada di Roma terdiri dari mayoritas dari kalangan Yahudi yang selalu menginginkan, bahkan menekankan untuk dikedepankan, untuk diutamakan dalam setiap kehidupan mereka. Juga selalu menganggap bahwa kelompoknya atau golongannya yang lebih baik, yang lebih utama, yang lebih hebat, lebih kudus dari yang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagaimana minggu ini adalah Minggu Misericordias Domini, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Kalau dalam bahasa Batak, Gok asini rohani Jahobado Tanoom. Kemudian dengan topik minggu kita diperlengkapi atau lebih didalami lagi, menekankan kesetiaan Allah, kesetiaan Tuhan yang luar biasa dan sungguh besar. Bagaimanakah kita dapat mengenal kesetiaan Tuhan, memahami kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Maka kita berangkat dari sejarah perjalanan umat Israel, hubungan umat Israel atau Yahudi dengan Tuhan Allah yang terdapat dalam perjanjian, di mana mereka harus mengingat, harus senantiasa tunduk di dalam perjanjian itu, bahwa mereka dipelihara, mereka juga diikuti oleh Allah dalam setiap perjalanannya. Maka Rasul Paulus mengajak jemaat di Roma untuk mempercayai, untuk mengimani, dan untuk setia kepada Allah, kepada apa yang Tuhan perintahkan. Maka bukti dari kesetiaan Allah di tengah-tengah perjalanan umat itu dapat kita lihat dalam dua hal. Yang pertama, ketika Tuhan memanggil Abraham, yang bisa kita baca dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, di mana kita akan menemukan di sana ada 3 janji yang disampaikan Tuhan kepada Abraham. Yaitu yang pertama, negeri. Bahwa Allah menyediakan negeri yang penuh berkat, penuh sukacita. Yang kedua, Tuhan menjanjikan keturunan. Keturunan yang banyak. Keturunan yang beribu-ribu di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan yang ketiga, Tuhan menyampaikan janjinya, yaitu hubungan yang istimewa di antara Israel kepada Allah. Dan perjanjian itu ditandai dengan sunat sebagai tanda kepatuhan Abraham sebagai bapa leluhur Israel dan seluruh keturunannya kepada Tuhan Allah. Bisa kita baca dalam Kejadian pasal 17. Sekalipun Bapak Ibu, keturunan Abraham sering ingkar dalam memelihara ketaatan mereka. Ketidaktaatan keturunan Abraham ternyata tidak pernah menggagalkan Tuhan Allah untuk menggenapi janjinya. Hal yang kedua, kita lihat bagaimana kesetiaan Allah itu dinyatakan ketika umat Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Saat itu umat Israel sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan.
Waktu mereka berada di Gunung Sinai, Allah menyampaikan hukum Taurat sebagai pedoman kehidupan bagi umat Israel, panduan hidup, tuntunan agar umat Israel hidup sejahtera sebagai umat pilihan. Dalam itulah bagaimana orang-orang Israel akan hidup turut melakukannya. Agar umat Israel mendapat berkat dari Tuhan, maka mereka harus taat. Mereka harus setia melakukan apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Setia kepada firman Tuhan dan setia melakukan apa yang diperintahkan dalam kehidupan mereka setiap saat. Maka menjadikan firman Tuhan atau hukum Taurat sebagai dasar pondasi kehidupan dalam melakukan seluruh aktivitas kehidupan mereka. Dan ini juga menjadi seruan bagi kita, sebagaimana firman Tuhan dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105 dikatakan, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Firman Tuhan menjadi penuntun. Firman Tuhan menjadi suluh dalam kehidupan orang-orang percaya. Maka firman Tuhan adalah terang bagi umat manusia untuk berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam nas kita hari ini, Rasul Paulus menunjukkan bagaimana kelebihan orang-orang Yahudi atau bangsa Israel sebagai umat yang kepadanya dipercayakan firman Allah. Sebagaimana kita lihat tadi pada ayat yang kedua. Sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Tentu pada kesempatan ini kita juga memahami menjadi kepercayaan bukanlah perkara yang mudah. Namun penuh tanggung jawab, penuh tantangan yang harus diemban. Akan tetapi, bagaimana dengan umat Israel? Ternyata di antara orang-orang Yahudi terdapat orang-orang yang tidak setia, yang tidak taat akan perjanjian yang telah diadakan. Namun mereka percaya bahwa mereka akan tetap selamat, bahwa mereka senantiasa menerima keselamatan dari Allah. Inilah Bapak Ibu yang mendorong Rasul Paulus untuk menuliskan surat ini kepada jemaat di Roma. Karena ternyata ada pemahaman yang berbeda di antara jemaat di Roma tentang keselamatan itu, antara orang-orang Yahudi dan yang non-Yahudi atau Yunani memahami tentang penyelamatan. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, orang-orang Yahudi meyakini bahwa keselamatan itu hanya bagi orang-orang Yahudi. Mulai dari mereka dipilih, dijadikan sebagai umat Allah, baik melalui tradisi-tradisi yang telah mereka lakukan. Namun pemahaman orang-orang Yunani berbeda. Karena orang-orang Yahudi telah berpaling dari Allah, tidak melakukan perintah atau hukum Tauratnya, maka orang-orang Yahudi tidak layak lagi diselamatkan. Maka untuk itulah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Rasul Paulus sangat menjelaskan, menyampaikan apa yang sebenarnya yang harus mereka yakini. Bahwa jemaat yang ada di Roma tidak berbeda, namun mereka berada dalam posisi yang sama, yaitu semua adalah orang-orang percaya dan sekaligus juga orang-orang yang membutuhkan keselamatan, baik Yahudi ataupun non-Yahudi, karena tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan dirinya, yang dapat menyelamatkan dirinya. Karena dengan keberadaan itulah
manusia tidak mampu lagi untuk menyelamatkan dirinya dari keberdosaannya, yaitu mereka harus menerima hukuman kematian. Oleh sebab itulah Allah memanggil manusia melalui firman-Nya. Allah memanggil manusia agar beroleh kehidupan dan senantiasa hidup di dalam kekudusan, sebagaimana Allah adalah Allah yang kudus. Itulah yang kita lihat dalam ayat 10 setelah perikop kita ini, bahwa apa yang dikatakan di sana, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Oleh karena dosa, setiap orang akan menerima hukuman Allah. Namun, kita percaya karena kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus semuanya dibenarkan dan diperdamaikan dengan Allah Bapa. Yang kedua, orang-orang Yahudi meyakini dan menekankan bahwa orang-orang jahat tidak perlu diselamatkan, tetapi orang-orang benarlah yang perlu diselamatkan. Untuk memperbaiki, meluruskan pemahaman seperti itu, Rasul Paulus mengatakan, sebab manusia tidak ada lagi yang benar. Semuanya telah jatuh ke dalam dosa. Maka kematian adalah upah yang harus diterima oleh manusia itu sendiri. Agar manusia dapat selamat, harus ada tindakan penyelamatan. Dan manusia tidak dapat melepaskan dirinya dari kematian itu. Maka Paulus mengingatkan mereka, sebagaimana Yesus berkata, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Rasul Paulus dengan tegas menyatakan bahwa tindakan pembenaran Allah hanya oleh karena kasih karunia-Nya. Tentu bagaimana konsekuensi dan ketidaksetiaan orang-orang Israel? Apakah serta-merta Allah membatalkan, Allah menggagalkan kesetiaannya kepada umatnya? Itu yang kita dapat baca pada ayat 3 dan ayat yang keempat. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Karena Allah tidak pernah ingkar akar janjinya. Allah tidak pernah membatalkan rencana keselamatan yang telah disampaikannya. Melainkan manusialah yang kerap melakukan pelanggaran. Maka pada ayat keempat juga dilanjutkan tadi. Dan semua manusia pembohong. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam hal ini nyata bahwa Allah berada pada pihak yang setia. Dan manusia berada pada pihak yang tidak setia. Namun pada kesempatan ini, kita bersuka cita. Kita bersyukur karena Allah tidak pernah menggagalkan setiap rencana keselamatan yang direncanakannya. Rancangan Tuhan akan keselamatan umat ciptaannya, Tuhan selalu menepati janji-janjinya. Namun, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bukan berarti dengan sendirinya Allah mau membiarkan kita melakukan setiap pelanggaran atau kesalahan di hadapannya. Namun hari ini kita diingatkan kembali, karena Allah adalah Allah yang benar. Dia adalah Allah yang senantiasa menghukum manusia yang bersalah dan mengampuni orang-orang yang bertobat,
yang menyesali segala perbuatannya yang tidak berkenan di hadapan Allah. Itulah yang dapat kita juga lihat dari ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Karena dengan perbuatan manusia yang jahat, ternyata nyatalah kebenaran Allah. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah membiarkan manusia hidup dalam setiap kejahatannya. Karena itu adalah kekejian baginya. Karena satu kejahatan akan memperanakkan kejahatan lainnya. Namun Tuhan menantikan pertobatan, berpalingnya orang-orang yang telah jauh dari Dia. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, selanjutnya kita bisa melihat pada ayat 7 dan 8 apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini. Ternyata perbuatan manusia tidak pernah menentukan keberadaan Allah. Atau dengan kata lain, bukan karena manusia berbuat dosa atau kejahatan sehingga Allah menyatakan kesetiaannya. Namun yang pasti adalah Allah kita adalah Allah yang benar, yang selalu hadir dengan kesetiaannya, yang mengampuni dan mengasihi. Hari ini, sekalipun kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing, kita tetap yakin, kita tetap percaya dalam situasi saat ini pun Allah dan melalui kasih setianya serta penyertaannya senantiasa ada di tengah-tengah kita. Dia menyertai kita, setiap orang-orang yang percaya dan beriman hanya kepadanya. Maka layaknya lah hari ini kita memuji Allah, kita membesarkan namanya, menaikkan syukur kita bagi Dia, sebagaimana pemazmur menyampaikan dalam Mazmur pasal 118 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Percayalah, saudaraku yang terkasih, kesetiaan Tuhan tidak pernah diputus oleh musim dan waktu. Kasih sayang Tuhan tidak pernah lekang oleh karena panas atau terik, tetapi akan tetap untuk selama-lamanya. Maka saat ini, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, seruan firman Tuhan mengajak kita, datanglah kepada Allah dengan hati yang tulus dan hati yang bersih. Maka Tuhan pun akan menerima kita, akan menyambut kita dengan penuh kasih. Terimalah kasih setia Tuhan, terimalah pengampunannya dengan sungguh-sungguh mengaku segala hal, setiap kesalahan, perbuatan yang tidak berkenan baginya. Dan kita meyakini bahwa Yesus yang telah mengalahkan maut, mengalahkan kematian, Dia telah bangkit, hidup, dan memberi kita kehidupan yang baru. Di dalam Dialah kita beroleh kehidupan selama-lamanya. Kita percaya bahwa Kristus mati bukan untuk orang-orang yang baik, melainkan untuk orang-orang berdosa. Bukan bagi sekutu Allah, melainkan bagi seteru Allah. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka hari ini pada Minggu Misericordias Domini ini, sebagaimana kasih Allah memenuhi kehidupan kita, sampaikan ucapan syukurmu, sampaikan baktimu, maka berilah, persembahkanlah kepada Tuhan, persembahkan hidupmu sepenuhnya, persembahan sejuta, setia
jujur, dan taat. Setia, jujur, dan taat, hanya melakukan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa, Bapa yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Firman-Mu telah menyapa kami. Betapa kesetiaan Tuhan senantiasa Engkau berikan, senantiasa kami rasakan. Terima kasih Tuhan. Engkau ingatkan kami, Engkau ajari kami untuk juga hidup sebagai anak-anak Tuhan yang setia akan janji kepada Engkau, setia melakukan segala perintah, segala hukum-Mu di dalam kehidupan kami, agar kehidupan kami diberkati dan senantiasa hidup di dalam Tuhan. Bapa di dalam surga, minggu ini mengingatkan kami, betapapun keberdosaan kami, kasih setia Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah dunia ini. Itulah keyakinan kami juga. Pada saat ini, saat kami menghadapi pandemi COVID-19 yang mewabahi seluruh dunia ini, kuatkan kami, mampukan kami untuk hidup menghadapinya, senantiasa berharap dan hanya percaya akan kesetiaan penyertaan Tuhan bagi kami. Bapa di dalam surga, ajari kami juga untuk melakukan apa yang Tuhan mau, taat kepada pemerintah kami, taat kepada setiap aturan kebijakan yang telah disampaikan, agar kami benar-benar anak-anak Tuhan yang taat dan mau tunduk atas perintah-Mu melalui pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, kami manusia berdosa. Ampuni kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu di HKBP Palu, Resort Sulawesi Tengah, dari anak-anak yang kecil hingga orang dewasa dan orang tua, dimanapun berada, di rumah masing-masing, dan dalam setiap aktivitasnya, Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai. Terpujilah Engkau Bapa di surga, hari ini kekal, sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.